Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki surah Al-Mursalat. Al-Mursalat itu asal kalimatnya adalah rasalah. Itu bisa berarti para malaikat yang diutus oleh Allah. Satu. Yang kedua, ar-rih. Rih itu apa? Angin, angin badai, angin bala, angin musibah. Kemudian mursalat juga kalau secara bahasa itu artinya ar-riyah. Riyah itu apa? Angin rahmat, angin berkah. Kemudian yang keempat, ar-riyah itu maknanya al-mursalat itu maknanya as-sahab. Sahab itu apa? Sahab itu awan. Makanya Allah dalam Al-Quran mengatakan, awan ini akan saya kirim kemana yang saya suka, kata Allah. Dan saya turunkan hujan di tempat yang saya suka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka secara bahasa, awan itu juga namanya al-mursalat. Kemudian yang kelima, az-zawajir wal mawa'idh. Zawajir wal mawa'idh, ada pesan-pesan di dalam Al-Quran itu. Kemudian zawajir, zawajir itu mencaci maki, mencela. Arti mencela apa? Orang yang berbuat kejahatan itu dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya juga al-mursalat. Jadi nanti kita di dalam Al-Quran ini ada beberapa pertentangan para ulama. Ada yang mengatakan mursalat itu adalah angin. Ya, kalau tadi makna secara umum. Ada yang mengatakan malaikat. Ada yang mengatakan hari kebangkitan. Tapi kalau hari kebangkitan itu cuma Imam Al-Qurtubi saja. Imam Al-Qurtubi cuma pada ayat tertentu saja beliau mengatakan itu adalah hari kebangkitan. Di sini ada 5 sumpah ya. Di sini ada 5 sumpah. Nanti ada pesan sumpahnya nanti. Jadi sebelum kita masuk itu, ayat ini tergolong ke dalam Makkiyah. Itu turunnya di Mekah. Karena ketika ayat ini turun, waktu itu Rasulullah sedang melakukan perjalanan dari Mekah ke Taif. Dan sempat mereka ini singgah di sebuah lembah. Jadi singgah di sebuah lembah, kemudian ketemu dengan jin. Ketemu dengan jin dalam tanda kutip, bukan berarti Rasulullah langsung melihat jin, tidak. Tetapi jin itu melihat Rasulullah sedang membaca Al-Quran. Yang dibaca oleh Rasulullah adalah surah Ar-Rahman, satu lagi surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka dalam riwayat Ibnu Mas'ud, apa kata beliau? Ketika ayat ini turun, wa nahnu nasiru. Nasiru sedang berjalan. Jalan itu kapan? Kita lihat kalimatnya, sara yasiru adalah jalan malam. Kalau disebutkan oleh Ibnu Mas'ud masya yamshi, berarti jalan di pagi hari. Ya. Maka kita mengenal kalimat tamasya. Ya, tamasya. Tamasya apa ini? Malam roh. Tamasya kan pagi-pagi. Kemudian sara yasri, isra, malam hari. Berarti ayat ini turunnya di malam hari ketika para sahabat sedang berjalan dari dari Mekah menuju Taif. Jadi memang sempat singgah di sebuah lembah namanya lembah Nakhlah. Jadi di lembah Nakhlah inilah selesai salat subuh Rasulullah membaca ayat Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Satu riwayat lagi, riwayat Ibnu Abbas mengatakan bukan ini yang dibaca Rasulullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini yang membuat para jin itu semua tertunduk dan patuh kepada Rasulullah SAW gara-gara mendengar bacaan tadi. Ya, ini begitu juga ini. Ini ayat ini turun Lailatul Jin. Jadi kalau disebut Lailatul Jin, malam jin, kalau di dalam asbabun nuzul itu Lailatul Jin. Malam jin itu tidak ada lain kecuali perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Taif
atau riwayat yang kedua, Rasulullah keluar dari kota Mekah, bukan ke Taif, tapi ke sebuah pasar namanya Suq Ukas. Suq Ukas adalah sebuah pasar yang setiap tahun dijadikan tempat perlombaan syair, para penyair-penyair. Maka Rasulullah SAW muhud gaknyan bekna syair saja, pekan tapajih dah baca Quran 3 je nyan. Makanya ketika habis salat subuh beliau pergi ke pasar Ukas yang letaknya juga tidak jauh dari kota Mekah. Kaum muslimin sedang yang dirahmati Allah, ini jumlah ayatnya adalah 50 ayat. Kita mungkin nanti kita melihat ayat ini ada 5 sumpah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kajian ilmu balaghah, kalau ayat Al-Qur'an tidak ada sumpahnya, tidak ada sumpah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada sumpah. Atau tidak ada pengulangan-pengulangan, Bang. Tidak ada fabi ai ala rabbikuma tukadziban. Tidak ada pengulangan-pengulangan. Atau tidak ada Al-Qur'an itu kata Allah Subhanahu wa taala, saya permudah sampai berapa kali diulang oleh Allah. Tidak ada pengulangan-pengulangan. Ini namanya jumlah ibtidaiyah namanya. Atau kalau di dalam bahasa Imam Zamakhsyari dalam tafsir beliau, khabar ibtidai. Tidak ada sumpah, tidak ada pengulangan, tidak ada apa-apa. Kenapa tidak diulang? Kenapa tidak ada sumpah? Karena manusia yakin dengan pesan itu sendiri, Pak. Dia yakin betul. Pesan itu dia yakin betul. Satu. Kemudian yang kedua, ada kalanya manusia itu ragu-ragu, pubutoi puhan, betul atau tidak, betul atau tidak. Makanya disumpahkan dengan satu sumpah. Mana contohnya? Jadi sumpah itu bisa berarti nanti taukid, ya, ditaukidkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Manusia ragu-ragu, Allah kan gemethalawat, jangan salah, Pak, ya. Kalimat ini dua-dua salawat, Pak. Bukan Allah bersalawat kepada Nabi, tidak. Makna salawat di sini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Maknanya apa? Allah yahtarimun nabi, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan nama-namanya dalam Al-Qur'an. Makanya Allah mengatakan sallu alaihi wasallimu taslima, bersalawatlah kepada Nabi. Ya, pada duduk dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagian orang ragu-ragu, Pak. Pebudoi katanya habis dah selawat, Rasulullah gedengar selawat katanya, ya, Pak. Makanya Allah mempertegas dengan satu taukid, innallaha wa malaikatahu. Kamu kenapa tidak mau bersalawat kepada Nabi? Padahal Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat selalu memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua. Yang ketiga, ada dalam manusia itu pada posisi ingkar. Makna ingkar apa? Dia tidak yakin dan tidak percaya. Keragu-ragu le, maka posisi ketiga. Ketika pada posisi ingkar, posisi tidak percaya, maka pengulangan harus lebih daripada satu kali. Makanya taukid harus lebih daripada satu kali. Kalimat itu bukan kalimat biasa lagi. Contoh seperti fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kamu nikmat mana lagi kamu yang kamu pungkiri? Saya berikan ini, saya berikan ini. Kenapa kamu tidak yakin kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Diulang lagi, Pak. Maknanya apa? Manusia ingkar terhadap nikmat Allah. Tapi kepegah, ini hasil kerja saya. Ini kan punya saya. Kalau saya tidak kerjakan, saya tidak dapat seperti ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kata Allah. Makanya ayat itu namanya ingkari, ya. Ini begitu juga. Ini jenisnya ingkari. Karena manusia itu ingkar. Ingkar kepada apa? Ada satu pesan Allah Subhanahu wa taala. Pesannya sebenarnya pada ayat selanjutnya, Pak. Manusia tidak yakin kepada, ini kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Katsir, Pak. Ada beberapa hal yang tidak diyakini oleh manusia. Salah satunya apa? Yajma'ullahu, ini kata Imam Ibnu Katsir, al-awwalin wal akhirin. Allah mengumpulkan orang-orang dulu itu sampai dengan sekarang di padang mahsyar. Ini seperti yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, jama'nakum wal awwalin. Kamu nanti akan saya kumpulkan, kata Allah, dengan orang-orang yang dulu juga akan saya kumpulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Manusia ragu, mungkin, ya, Pak. Ya, jadi manusia mengatakan, apakah mungkin Nabi Adam, anak-anaknya yang sudah hancur menjadi tulang dibangkitkan kembali dengan kita? Tidak mungkin, ya, Pak.
Makanya Allah bersumpah dalam ayat ini sampai 5 kali bersumpah Allah Subhanahu wa taala. Sudah, ini yang pertama. Karena mereka tidak yakin kalau orang dulu itu dikumpulkan kembali dengan orang-orang sekarang ini. Yang kedua, yaumul qiyamah, hari kiamat. Hari kiamat di dalam pembahasan Imam Al-Qurtubi, hari kiamat itu ketika manusia roh sudah berpisah dengan tubuhnya ke kiamat memang. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan kematianmu itu adalah kiamat bagimu. Kenapa? Karena roh sudah berpisah dengan tubuh. Ketika roh sudah berpisah dengan tubuh, ibadah hanali. Gimana cara ibadah hanali tubuh ni Pak? Maka ketika seorang beribadah dengan roh, maka hanali enggak ibadah. Seorang tertidur, kali temayang, kali lalumpo. Gimana temayang lalumpo? Ketika dia sedang tertidur, kali nama terdekah, kali lalumpo terdekah. Gimana terdekah lalumpo? Kali lu bayang-bayang, hanya bayang-bayang ibadahnya Pak. Maka ibadah itu harus dengan tubuh ini Pak. Jadi salat kita dengan tubuh ini, kita beribadah dengan tubuh ini, bersedekah juga dengan tubuh ini, membantu orang juga dengan tubuh ini. Kalau tubuh ini sudah diambil oleh Allah, sedekah tidak ada lagi. Gimana mau sedekah Pak? Beribadah tidak ada lagi. Gimana mau beribadah? Kita baca Quran tidak bisa lagi. Gimana baca Quran? Ini fasilitas semua sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi makanya manusia tidak yakin dengan hari kiamat. Kiamat itu artinya terpisah. Yang pertama kata Imam Al-Qurtubi, terpisahnya seorang dengan tubuhnya. Itu sudah kiamat itu. Yang kedua, kehidupan dia di alam barzah itu kiamat juga. Yang ketiga, ketika dia dibangkitkan di padang mahsyar nanti kiamat juga itu. Ketika dia dimasukkan ke dalam surga dan neraka itu juga kiamat. Dan sebelumnya ditimbang amal kebaikannya juga kiamat. Mereka tidak yakin. Na ketimbang lo amal ibadah katanya yang sudah kita lakukan puluhan tahun yang lalu, pegedepu Allah ya Pak. Tak yakin ya Pak. Kita pernah berbuat kejahatan sudah lama sekali. Apakah mungkin dibangkitkan kembali oleh Allah kejahatan itu? Tidak mungkin kata dia. Apakah mungkin kita hidup di alam lain? Tidak mungkin. Apakah mungkin dibangkitkan di padang mahsyar? Hana mungkin di Pak. Apakah mungkin dimasukkan surga ke neraka dan neraka? Tidak mungkin. Hana yakin Pak. Maka karena tidak mungkin maka disumpahi sampai 5 kali sumpah ini. Ada juga kata Imam Ibnu Katsir yang ketiga, kata beliau, ini sebenarnya banyak ini ya Pak. Yang ketiga, al-ba'tsu minal kubur. Ketika dibangkitkan dari kubur, ibu bangkit dari kubur. Makanya sebenarnya tamsilan-tamsilan yang belum terjadi sudah ada semua sebenarnya Pak. Bagaimana tamsilan yang belum terjadi sudah ada? Ashabul Kahfi yang ditidurkan oleh Allah 309 tahun lamanya bisa dibangkitkan kembali oleh Allah. Nabi Uzair alaihissalam yang tidur 100 tahun lamanya bisa dibangkitkan kembali oleh Allah. Apakah ada? Oh ya Allah, kamu saksikan yang Uzair, Nabi Uzair. Kami tidak pernah melihat Ashabul Kahfi boh kajid, hana buku kata Allah. Saya berikan contoh simpel di depan mata kalian sendiri kata Allah. Bagaimana hujan ketika saya turunkan kata Allah. Anzalna minas samai. Saya turunkan hujan dari langit. Kemudian setelah itu tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu mati kata Allah. Begitulah kehidupan kalian. Begitulah saya bangkitkan kalian dari kematian nanti kata Allah. Ketika kalian mati, kemudian setelah itu akan biji-bijian, biji-bijian itu katrip. Kita beli bijih, kita beli bijian. Udah 10 tahun kita beli, kita simpan saja. Tidak ada fungsi apa-apa nih Pak. Coba masukkan ke dalam tanah. Kemudian siram tanah itu. Dia akan bangkit keluar tunasnya. Maka Allah mengatakan begitulah saya hidupkan kalian nanti kata Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh paling simple. Contoh bagi orang awam ya Pak. Orang yang haid mikir kan. Kalau dia hana mungkin ya lagi-lagi hana mungkin pastinya. Jadi begitu juga. Artinya apa? Seorang itu nanti walaupun tidak mungkin ya, maka Allah mengatakan kalian mungkin saya bangkitkan sebagaimana mungkinnya biji-bijian yang sudah lama sekali kalian simpan kemudian kalian siram dia akan tumbuh kembali kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lanjut ke ayat ini, ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati ghurfa. Wal mursalati urfa. Saya bersumpah kata Allah. Ini dari dua versi kita lihat. Yang pertama mengatakan ini maknanya angin. Ya, ini maknanya angin. Kalau maknanya angin, saya bersumpah demi angin yang saya kirim kata Allah. Makanya ada angin kalau di dalam sejarah di dalam Al-Quran itu ada angin yang sangat dahsyat sekali seperti yang dikirim oleh Allah kepada kaum Ad dan kaum Samud. Kaum Ad itu bahkan dikirim angin oleh Allah 7 hari 8 malam.
Ya, thamaniyata ayyamin husuma. 7 malam 8 hari, Pak. Ya, 7 malam 8 hari. Angin ini sangat kencang sekali. Kenapa? Kita melihat dari simbol yang diungkapkan dalam Al-Qur'an, birihin sarsarin atiyah. Ini ini adalah ba'ilsak. Makna ba'ilsak, angin itu terus bersama mereka, Pak, selama 7 malam 8 hari. Ya. Angin ini masuk melalui, ini dalam tafsir Sawi, masuk melalui hidung mereka, masuk melalui mulut mereka, sehingga keluar melalui duburnya. Saking kencangnya angin itu. Di antara anggota tubuh ini, yang paling lemah engselnya itu adalah leher. Maka leherlah yang putus, leher mereka putus ketika malam ke-8, malam ke-7. Jadi 8 hari 7 malam. Maka Allah mengatakan ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Itu poster tubuh mereka seperti batang korma, kata Allah, yang pelepahnya lepas dari pohonnya. Makanya Allah mengatakan, manusia waktu itu, kaum Ad waktu itu, saya copot kepalanya sebagaimana saya copot pelepah korma dari pohonnya. Ini namanya rihin sarsarin atiyah. Ini wal mursalati urfa. Jadi urfa itu apa artinya? Urfa itu tatabu, terus menerus. Satu, ini tafsiran yang pertama. Makanya nanti pekan angin tabi. Angin itu ada 2. Kalau disebutkan di dalam Al-Quran dengan birihin, itu angin bala. Makanya waktu kita baca Al-Quran, birihin sarsarin atiyah, Allah mengirim angin bala. Ya, yang kedua, kalau disebutkan riyah itu angin juga, tapi itu angin berkah. Maka waktu kita baca Al-Quran nanti ada riyahun, tapi dalam terjemahan tetap diterjemahkan angin saja, Pak. Penerjemah tidak membedakan apakah itu angin bala atau itu adalah angin rahmat. Tetapi penafsir membedakan, rih itu beda, Pak. Rih itu angin bala. Dari juz 1 kita baca sampai juz terakhir, kita ketemukan kalimat rihun, itu angin bala, tidak ada lain. Kalau kita ketemukan riyahun, itu tidak ada lain kecuali angin rahmat. Jadi ini wal mursalati urfa, ini adalah angin ar-riyah. Riyah itu apa? Angin rahmat, Pak. Kirim angin sampai angin, Pak. Dengan angin ini apa? Bisa mempertemukan antara benang sari sama kepala putih, sehingga buah-buahan itu dia berbuah. Nyan menyohana angin, tidak ada yang bisa mengapakan itu, Pak. Ya, jadi seperti itu terus dia, Pak. Angin hana atau hana, Pak. Maka dengan adanya angin, maka ada buah-buahan, Pak. Buah-buahan itu bisa tumbuh. Ya, nih, Pak. Dengan adanya angin, itu bisa meniup awan, Pak. Kemana yang mau diinginkan hujan, kemana mau diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya ketika malaikat melihat angin, luar biasa angin itu, hebat sekali angin itu. Kenapa hebat? Dia bisa membawa awan kemana saja atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sulaiman alaihissalam dengan angin juga, Pak. Itu riyah namanya, Pak. Angin membawa beliau kemana saja yang beliau inginkan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini tafsiran yang pertama. Kita ambil tafsiran yang kedua. Wal mursalati urfa. Apa maksudnya? Demi malaikat yang dia itu tatabu. Tatabu itu apa? Terus menerus. Apanya terus menerus? Yang menjaga manusia, yang menurunkan rahmat, yang menurunkan hujan. Malaikat Jibril yang terus menerus, dia bolak-balik. Karena malaikat itu di dalam tafsir As-Sa'di ada 2 model. Yang pertama, mashghuluna bitadbiri dunya was sama. Dia sibuk dengan langit dan bumi. Ijau langit dibalik lam, ijau langit dibalik lam bumi, ijau langit balik lam bumi. Itulah salah satunya malaikat Jibril. Apa tugas Jibril? Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, di situ disebutkan al-Jibrilu mas'ulu birriyahi warrih. Jibril itu tugasnya, beliau sibuk dengan urusan anginnya, namanya. Angin yang mana? Birriyahi warrih. Riyah itu apa? Riyah itu itulah angin rahmat. Ar-rih, angin bala. Maka ketika kita melihat angin kencang, kita melihat angin rahmat, itu tidak terlepas dari tugasnya Jibril alaihissalam. Ketika tugas beliau tidak ada lagi sebagai penurun wahyu kahanale, ya, jadi sudah habis Rasul terakhir kahanale Ka'be, maka tugas beliau itulah seperti itu, bitadbiri dunya was sama. Nanti ada malaikat lain lagi 2 ini, Pak, naik lagi ke langit, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Ada malaikat yang lain lagi, malaikat hafadhah.
Maka katanya sekecil apapun yang kita lakukan semua terekam oleh malaikat hafazah, Pak. Maka bermacam-macam, Pak. Oh, hana yakin ke malaikat je, hana bepuh hana yakin ke malaikat. Apakah ada lo pribadi hana yakin ke malaikat yang ada di samping, Pak? Secara pribadi tidak yakin kepada malaikat hafazah, boleh kata Allah, enggak masalah. Tetapi ingat, tangan kalian ini akan menjadi saksi. Oh, hana yakin ke jaro menjadi saksi. Coba kalian lihat nanti. Polisi kalau dia masuk ke dalam rumah yang ada terjadi kecelakaan pencurian di situ, yang dia tanya sama siapa? Pak Bintih dan yang Pak Bintih dan yang Pak. Itanya Pak Salam, Mbaknya Mbak Keramik dan yang Pak. Dia periksa dinding semuanya, dia periksa Pak. Dia lihat sidik jari Pak. Ini memaknai apa? Yang ada di sekitar kita menjadi saksi. Kalau kita tidak percaya lon hana patih kepada tipulah hana patih pada apa? Boleh. Tangan ini semua menjadi saksi di padang mahsyar. Kalau kita ngomong jorok, ngomong kotor, kata menak gop, kueh ke gop, dengki ke gop. Kita lihat maksiat. Gedanya tak keng ke gop. Gedanya tak cok tak gop. Gedanya tak baju harum, gedanya tak jak pada harum, gedanya kita konsumsi yang harum, semua menjadi saksi di padang mahsyar nanti. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka kalau tidak mau beristighfar pada Allah, laki maaf pada Allah, minta maaf terus, minta maaf. Karena seorang itu kalau sudah terbiasa dengan berbuat jahat, orangnya pegang jahat, maka dia akan menjadi orang jahat. Kalau dia itu selalu berbuat baik, hari ini berbuat baik, maka akan jadi orang baik-baik. Maka kalau ingin jadi orang baik-baik, berbuat baiklah walaupun sedikit-sedikit. Orangnya pegang gate. Oh mahai lem pegang gate, naim mentang Pak, naim istirahat mentang Pak. Kalau kita bangun mungkin sudah ini kan orang lain. Kita istirahat saja sudah ibadah. Tanit dah. Oh malun nit menjaknya kah ibadah katanya Pak. Taduk mentang tanit hana menjelakai orang lain kah ibadah cik katanya Pak. Daripada buat kejahatan lebih baik duk mentang Pak. Atau istirahat saja. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini tafsiran yang kedua. Jadi tafsiran yang kedua, saya bersumpah kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama demi angin. Yang kedua, ini angin ar-rahmat namanya, bukan angin bala, Pak. Yang kedua, saya bersumpah kata Allah demi malaikat yang bolak-balik. Satu, dua. Kita ambil dua saja, enggak usah yang tafsiran yang lain. Ada tafsiran yang lain nanti az-zawajir, kemudian wal mawa'id. Ada di dalam Al-Qur'an itu perintah-perintah Allah. Kemudian ada mau'izah ya, ada mau'izah, itu enggak usah kita ambil, dua saja. Fal asifati asfa. Saya mau kalau yang ada terjemahan coba mau dibuat baca sebentar. Nah, terjemahan ya, kita lihat dulu. Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencang. Malaikat yang terbang dengan kencangnya. Jadi sekarang kita ini terjemahan, Pak. Asfa itu memang cepat ya, asfa itu cepat. Kalau dalam tafsir Jalalain namanya apa? Syadid. Syadid itu kuat. Sekarang kita masuk ke dalam tafsir. Fal asifat itu di dalam kamus manapun asifat itu artinya angin, Pak. Dan saya bersumpah kata Allah Subhanahu wa taala, fal asifati asfa. Saya bersumpah demi angin badai yang sangat kencang sekali kata Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah masuk angin bala, Pak. Kalau tadi itu angin rahmat, ini angin bala. Jadi makanya angin bala itu kita orang Arab kalau sudah lihat asifat, kata dia asifat. Maksud asifat apa? Angin yang kencang, kemudian di dalam angin itu ana abe, Pak. Abe, yang kan asifat namanya. Angin yang sangat kencang sekali. Sudah. Maka dengan angin inilah birihin sarsarin atiyah. Angin yang menghancurkan kaum Ad, itu anginnya bersuara imethu, Pak. Kalau kita mendengar mungkin suara tornado sedemikian rupa, ini dah lebih dahsyat dari tornado, Pak. Kenapa? Rihin sarsarin atiyah. Ada atiyahnya lagi, Pak. Atiyah itu sudah ini dia kencang lagi, Pak. Dan apa yang ada dihancurkan semuanya. Ini tafsiran yang pertama. Fal asifati asfa. Sudah. Tafsiran yang kedua. Saya bersumpah kata Allah. Kenapa Allah bersumpah? Karena manusia tidak yakin kepada hal tadi, Pak. Tidak yakin kepada kebangkitan, tidak yakin kepada kalau dia itu akan dibangkitkan dengan orang-orang dulu. Hana yakin ini, Pak. Hana yakin tentang kiamat, tidak yakin tentang menyok kematian ganyan hana yakin ci. Tapi waktu kalenggop baru yakin ya, Pak. Yakin. Tapi tiada hana yakin ci le, Pak. Maka yang kedua kata Allah, fal asifati asfa. Saya bersumpah demi malaikat, bukan yang berlari kencang, tidak, Pak. Asfa itu apa? Demi malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir secara paksa. Ini asifat namanya. Ini ayat ini
Ini selaras dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Apa itu wan nazi'at? Malaikat yang begitu tidak ada lemah lembut, kasar ya. Malaikat kasar yang mencabut nyawa orang-orang kafir, mencabut secara paksa. Wal asifat fal asifat, saya bersumpah kata Allah, malaikat itu menyuhana patih aji rasa gedron. Jina pebuk ju mak tu, pebuk ju gedron. Nanti ketika mau meninggal, nadi cari paksa bahan kata Allah. Maka kan ada dua, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Walaupun itu nanti ada dua tafsiran lagi. Apa dua tafsiran? Wan nazi'ati gharqa, nyawa orang-orang kafir itu susah untuk keluar. Satu. Yang kedua, wan nazi'ati gharqa, ada malaikat khusus yang menyari secara paksa roh orang-orang kafir itu. Wan nasyitati nashta, roh orang-orang mukmin dengan mudah sekali keluar dari tubuhnya. Mudah sekali dia keluar, Pak. Kenapa mudah? Karena dijanjikan surga, dijanjikan kebaikan-kebaikan oleh malaikat. Satu. Tafsiran yang kedua, wan nasyitati nashta, malaikat dengan mudah dia masuk ke dalam tubuh dia dan mengambil rohnya, Pak. Ini nasyitat. Ada kalanya dinisbahkan kepada orang meninggal, ada kalanya dinisbahkan kepada para malaikat yang menjemput nyawa orang tersebut. Ini fal asifat. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya di sini kalau Imam Jalalain dan dalam tafsir Sawi, beliau mengatakan fal asifati asfa, ini rihul azab. Jadi saya bersumpah dengan angin azab yang saya kirim. Kalau tadi angin rahmat, ini angin azab. Jadi makanya di dalam Al-Qur'an itu ada namanya tawazun. Tawazun itu apa? Keselarasan berita. Jadi hana berat sebelah tidak ada. Ketika Allah cerita tentang orang-orang mujrimin, Allah juga cerita tentang orang-orang muttaqin. Ketika Allah cerita tentang sorga, Allah cerita tentang neraka. Ketika Allah mau menceritakan tentang kaum yang dihancurkan oleh Allah, Allah memberikan solusinya. Solusinya supaya tidak dihancurkan begini. Allah menceritakan tentang penduduk sorga, Allah menceritakan tentang orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah. Kamu mau seperti ini, kata Allah, lakukanlah hal begini. Jadi kencik langit mandang kawan, Pak. Katanya tak cek langit, hai nak pegaknya. Kipan pun yang pegang dengan hau, nak pegak juga draw gede, Pak. Yang penting kalau ingin bahagia hidup begini. Bagaimana caranya? Demi cara draw. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kalau kamu ingin hidup bahagia nanti seperti ini, maka lakukanlah hal begini. Tapi kalau kamu ingin masuk ke dalam neraka, kata Allah, lakukan juga hal seperti ini. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka ini namanya, kita ambil dua tafsiran saja tadi. Dia memang ni, Pak. Memang di mursalat itu bisa maknanya ini dan lain sebagainya. Kita ambil dua saja. Jadi maka dalam terjemahan itu disebutkan wal fal asifati asfa, malaikat yang sangat kencang sekali, berlari kencang sekali. Sebenarnya tidak perlu kita sebutkan kencang, malaikat memang cepat sekali, Pak. Ya, jadi artinya apa? Itu mungkin terjemahan yang ada masalah. Tapi dalam tafsirannya itu dikatakan wal asifati asfa adalah malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir, Pak, dengan paksa dan cepat sekali cabutnya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, wan nasyirati nasra. Ini saya butuh terjemahan juga. Cin baca terjemahan saya. Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya. Dengan seluas-luasnya. Nasyirat ini berasal dari kalimat nasyara. Nasyara itu apa? Seorang ketika sudah sampai berita, dia pegah ke dia, ini nasyara namanya. Seorang ketika dia sampai rezeki kepada dia, ya pegah kena, ya juk ke dia, ini nasyara namanya. Seorang ketika ingin menggosipi orang lain, ini nasyara namanya, Pak. Ya pegah ke dia, ini nasyara namanya. Maka nasyara yang pertama ini kita terjemahkan dengan angin juga pertama. Nanti baru dengan malaikat. Angin, wan nasyirati nasra. Saya bersumpah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian turun hujan itu gara-gara apa? Saya suruh angin untuk meniup awan itu ke kampung kalian. Kenapa tidak saya turunkan hujan, kata Allah? Karena kalian itu apa? Berbuat maksiat, pegatji, maka angin perintahkan angin untuk meniup awan jangan pergi ke tempat mereka. Kita biasanya kan begini, Pak. Waktu kalian awan matang terujunnya. Rupa jah naik terujun di sini, terujun palain, Pak. Bahkan karena awan tadi sudah ditiup oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang lain. Maka angin mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga digambarkan mereka tidak pernah berbuat maksiat.
Apapun yang dikatakan oleh Allah mereka akan patuh dan taat. Ya, ini namanya wan nasyirati nasra. Tetapi kalau di dalam tafsir yang kedua, ini hampir sama seperti terjemahan. Wan nasyirati nasra, saya bersumpah demi malaikat yang menyebar kebaikan-kebaikan. Apa kebaikan-kebaikan? Salah satunya begini. Di setiap subuh itu kata Rasulullah, ini dalam hadis beliau, itu ada turun 2 malaikat. Nah, ini kan kebaikan-kebaikan, pintunya kan terbuka. Cuma kita saja yang tidak tahu pajang itu malaikat, pajang kebaikan. 2 malaikat ini terus berdoa di waktu pagi, Pak. Mudah-mudahan kita kena doanya juga. Tapi jangan doa yang kedua, doa yang pertama, Pak. Doa yang pertama apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah orang yang bersedekah di pagi hari ini gantinya ya Allah, gantinya ya Allah. Dijawab oleh malaikat, amin, amin, amin. Kabulkanlah ya Allah. Ini namanya wan nasyirat. Kemudian malaikat yang kedua mengatakan, Allahumma wa'ati mumsikan talafan. Berikanlah orang yang bakhil di waktu pagi, bengah-bengah kakrit, pelambat tecoro, bengah kakrit ganyan, Pak. Orang krit di waktu bengah, kata ini 2 malaikat ini, berikanlah kehancuran bagi hartanya. Dijawab oleh malaikat tersebut, amin ya Allah, amin ya Allah. Nyan, Pak. Ini namanya wan nasyirat, Pak. Satu. Kemudian yang kedua, wan nasyirat itu adalah para malaikat yang kalau kata Nabi Muhammad SAW mengatakan, inna lillahi al malaikah saihina fil ardiyah. Jadi bunyi hadisnya begitu ya. Nanti ada apa lebih kurang di situ. Jadi intinya begini, Nabi Muhammad mengatakan, Allah punya malaikat-malaikat yang berjalan-jalan di atas bumi ini, Pak. Apa yang dia cari? Ya, yang dia cari adalah kelompok orang-orang yang mereka itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah. Maksud berzikir apa? Ini kan berzikir juga, Pak. Kita duduk membahas tentang tafsir dan lain sebagainya. Ketika malaikat melihat itu, maka dia kepakkan sayapnya, Pak. Dia kepakkan sayapnya. Malaikat lain juga mengepakkan sayapnya. Ini kebaikan-kebaikan namanya. Kemudian ada juga hadis lain lagi. Rasulullah mengatakan Allah punya para malaikat yang terus berjalan di bumi mencari orang-orang yang bersalawat kepada Nabi, Pak. Gini apa tadi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Atau hanya pakai Sayyidina je. Nyo gara-gara Sayyidina karu ni, Pak. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina je. Yang haji apa hana kan tepu, Pak. Nyo baikkan Sayyidina baikkan ngeri, Pak. Hana kan pi je hana pupu tutah nama, Pak. Oh, kita dah baca-baca kada. Ya. Jadi artinya apa? Ketika itu kata Rasulullah, ketika mereka melihat ini, maka mereka akan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara akai, Pak. Mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hafai mandu urang muthalawat kepada Nabi. Kenapa tidak? Allah Subhanahu wa taala membacakan ayat Al-Qur'an itu, sanuqri'uka fala tansa. Saya bacakan ayat Al-Qur'an itu, kita sekarang sudah mudah, Pak. Ayat Al-Qur'an sudah tersusun secara rapi, Pak. Juz 1, juz 2, juz 3 sampai juz 30. Anemin katanya menyambi hafai Quran, hafai juz 20 supaya mudah. Kemudian juz 2 kurang, kemudian juz 2 mudahlah mulai mudah menumba. Tetapi pada masa Nabi, ayat yang pertama turun surah Al-Alaq. Itu pun cuma 5 ayat saja. Setelah itu surah Nun ya, Pak. Ya, wal qalami wa ma yasturun. Kala ilm. Abi itu ilm, Pak. Secara logika tak mungkin. Aci purno nami katanya oronyo 5 ayat surah Al-Baqarah. Tengok purno 5 ayat juz 20. Tengok purno 5 ayat juz 2 kurang. Memang nami ni, Pak. Pi pegang hanli tanya kajra lumbek 5. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah mengatakan sanuqri'uka fala tansa. Kamu tenang saya Muhammad. Saya bacakan Al-Qur'an ini di hatimu sehingga kamu tidak pernah lupa sampai hari kiamat. Katanya orangnya dah baca, orangnya 2 orang. Orangnya dah baca apa? Alif lam mim dzalikal kitabul la. Ini dia yang kibala, maka 2 orang baca lah, Pak. Ya. 2 orang. Habis baca 2, Pak. Ya, Pak. Maka Rasulullah hanatan 2, Pak. Maka tak perlu kita heran, tak perlu kita bertanya-tanya, apakah Rasulullah kenal orang-orang yang bersalawat kepada beliau? Geduri ke hana geduri, Pak? Maka ba orang kemah nak perlu apakah? Muhammad nanduri lun. Hana perlu apakah, Pak? Ya, Nabi Muhammad mengenal sendiri orang bersalawat. Tipulah bersalawat kelun. Maka sesuai dengan hadis itu. Hadis ini bukan dhaif. Hadis ini di antara hasan dan sahih. Jadi yang pertama itu kalau kita melihat isinya itu hasan, sahih, hasan, Pak. Hadis ini antara hasan dan sahih. Malaikat-malaikat yang mendengar orang-orang yang bersalawat yang gepedrok pada Nabi, ya Muhammad tipulah bersalawat thonan nanti nyonyo gerka menubak ya. Makanya ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika dibangkitkan di padang mahsyar urang ka cukup ramai ya Rasulullah,
urung jamun yang pun yang kebangkitkan ngurung Truk Jenuh dan setelahnya ya Rasulullah. Banyak sekali ya Rasulullah. Bagaimana cara engkau mengenal umatmu ya Rasulullah? Gimana cara mengenal umat Pak? Gedanya mentang gak ada hanu di belang padang hana doh mita Pak. Gak ada hanu belang padang, hana doh mita gimana jeh belang padang. Nyo di padang mahsyar Pak. Di padang mahsyar Nabi Muhammad mengatakan sambil tersenyum, mudah sekali kata Rasulullah. Mudah sekali saya mengenal umatku. Kemudian Rasulullah memberikan sebuah tamsilan. Kamu punya seekor kambing kata Rasulullah. Kambingmu cuma satu ekor. Kemudian kambingmu itu masuk ke dalam kelompok kambing yang banyak. Sebelum dia masuk ke dalam kelompok kambing yang banyak, kamu ngambil kamu cat jidatnya, kamu cat katanya, kata Rasulullah. Kamu cat warna putih. Ketika kamu ingin melihat kambingmu, mudah enggak? Oh mudah katanya. Di mana kamu mengenalnya? Di cat putih di kepalanya. Saya juga mudah mengenal umatku kata Rasulullah. Maka gehe tirajul umat lun kena laju. Hana perlu pegang Muhammad lun umat ranci kan. Hana perlu dah pegang apa? Jadi langsung dipanggil. Walaupun nanti kata Rasulullah, ada umatku kata Rasulullah dibangkitkan dalam posisi yang tidak menyenangkan kata Rasulullah. Bagaimana? Dia itu ala suratil khinzir, narupa lagi bui, narupa lagi thibin, naurung ijak ngenjaro. Ada manusia itu keringatnya terus naik ke atas, terus naik ke atas. Kita nanti bisa melihat hadis ketika cerita tentang padang mahsyar ya. Kemudian ada orang yang memakai baju Pak. Tapi baju apa? Orang lain telanjang semua, dia pakai baju, tapi baju yang dia pakai adalah baju apa dari apa api Pak, dari api Pak. Sehingga dia lepas lagi, pakai lagi, dilepas lagi. Ini umatku kata Rasulullah. Umat lon lagi nya. Pelomkan umat lon lebih dahsyat lon Pak. Itu umat Nabi saja. Kenapa begitu? Ada yang salah tapi kegop. Ada yang salah tapi masih makan haram. Ada yang salah tapi kegop, dengki kegop. Ada yang salah beribadah tetapi dia menghukum tidak sesuai dengan hukum Allah. Orang yang betul ibu salah, orang yang salah ibu betul. Yang lagi yang kata umatku, dia umatku. Dia salat, dia beribadah, dia bersalawat kan hana lon depu misalnya. Lon depu lon. Tapi dia buat hal-hal seperti itu. Di pajuh harami, pajuh riba, pajuh nyoy, pajuh je kata Rasulullah SAW. Dia umatku. Ya, baca Quran juga, bangun tahajud juga, ya. Tapi dia melakukan hal-hal ini juga. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita baca sumpahnya saja, ya. Sumpah-sumpahnya saja. Isi sumpahnya insyaAllah pertemuan selanjutnya menyonamu panjang. Ya. Ini sumpah yang ketiga, sudah. Sekarang sumpah yang keempat. Fal fariqati farqa. Ya, saya butuh juga ini terjemahan juga. Dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya. Oh ya, memang nanti ada satu penafsir yang keluar dari tafsiran ini. Tadi kita sudah sepakat ini adalah maknanya angin atau malaikat ya Pak. Angin atau malaikat. Imam Jalalain dia sudah lain satu Pak. Ya, beliau lain sama Imam Sawi. Apa kata Imam Jalalain? Sekarang kita baca dulu yang sudah kita sepakati tadi Pak. Fal fariqati farqa. Ini maknanya apa? Ada angin yang bisa membagi dua. Begini, bagi dua artinya begini. Mana yang diazab, mana yang diberikan rahmat. Ya, ini kalau kita konsisten dengan tafsiran yang tadi Pak. Artinya itu angin dan malaikat. Angin itu bisa membedakan. Ketika dikirim kepada satu kelompok, mana kelompok yang akan dilaknat. Angin itu tahu ketika dikirim oleh Allah mana kelompok yang akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ji menyona kampung ke pancu oleh Allahnya berarti angin kenangi rahmat ya Pak. Ya, anginnya itu pedra ji. Nyo lon yak pancu kaumnya, lon yak jok rahmat kepada kaumnya. Begitu juga para malaikat. Malaikat ketika disuruh oleh Allah untuk menghancurkan satu kampung, malaikat kaki depu. Nyo lon pancu, nyo hana lon pancu. Makanya malaikat Jibril ketika terjadi kejadian di Yordania, itu ada seorang raja. Ini ada dalam Al-Quran disebutkan Ashabur Rassi. Ashabur Rassi itu adalah seorang pendakwah yang diikat dimasukkan ke dalam sumur. Maka di dalam sebuah hadis qudsi apa kata Allah? Yang macam-macam dengan waliku kata Allah saya hancurkan semuanya kata Allah. Coba lihat nanti ada dalam hadis qudsi bagaimana Allah memuliakan seorang hamba. Kalau ada orang macam-macam sama dia kata Allah, jangankan satu orang mandung belum pancu mendung kata Allah. Ketika itu seorang pendakwah ini, dia orang biasa, orang kampung, dia dakwah raja untuk menyembah Allah. Tapi raja tidak mau dengar. Ketika itu apa? Allah memerintahkan kepada malaikat, apa kata Allah? Saya tidak perlu mengirim kalian semua ke bumi. Nah perlu, cukup dengan illa sayhatan wahidah fa idahum sabung wa khamidun ya Pak. Saya cukup mengirim suara malaikat Jibril saya. Ikli Jibril ini Pak. Sayhah wahidah, sekali teriakan, khamidun, kampung itu hancur Pak.
Jadi ada sebagian mengatakan tu-nya kekanya tu gelanta memang, tu gelanta memang. Ada yang mengatakan tidak, tu gelanta beda dengan tu malaikat. Maka malaikat ketika kejadian di Yordania itu, malaikat berteriak, itu hancur semuanya. Khamidun itu menjadi arang. Jadi artinya apa? Mereka sudah terbakar semua dan hancur menjadi arang. Ini tafsiran yang kedua. Artinya apa? Fal fariqati farqa, malaikat bisa membedakan. Sudah. Sekarang masuk tafsiran yang ketiga. Sebenarnya yang ketiga ini tambahan sebenarnya, Pak. Tapi harus kita ungkapkan juga supaya nanti jangan salah. Sebagian nanti membaca tafsir, ini kok lain lagi tafsirannya, ya. Imam Jalalain, satu lagi Imam Sawi, Pak. Beliau mengatakan apa ini? Fal fariqati farqa adalah Al-Qur'an. Saya bersumpah demi Al-Qur'an yang membedakan antara hak dan batil. Menyau katanya mehut tak tepu teh hak teh batil, bela dah baca Quran. Menyau katanya mehut tak tepu teh halal teh haram, bela dah baca Quran. Menyau katanya tak ingin kita tahu, Pak, mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka, bela dah baca Quran. Nyo pak kiban tak tepu halal haram, kiban tak tepu jalan ke surga, jalan ke neraka, Quran hantar dah baca yang banyak. Tetapi jangan ada begini juga, ada yang baca Quran, baca saya, tapi hana apa arti, Pak. Ini sama seperti ketika Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, Pak. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun, kata Allah. Itu Yahudi Nasrani pandainya baca saja, kata Allah. Baca saja itu. Dia tidak tahu apa yang ada dalam ini. Dia tidak tahu hukum ini. Maka Allah mengatakan apa? Illa amaniyya. Amaniyya itu apa? Dijawab oleh Imam At-Tabari, Pak. Amaniyya itu binatang, Pak. Kan sudah kasar sekali bahasanya, Pak. Itu Yahudi Nasrani yang baca saja tidak tahu isinya lagi binatang, ya, Pak. Illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. Mereka cuma menebak-nebak saja. Oh, nya Quran kepegang hana bina, oh Quran bina Quran, oh Quran, nebak-nebak saja dia, Pak. Inilah orang seperti binatang, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya? Kita baca Al-Quran perlahan-lahan, Pak. Tahu terjemahannya, perlahan-lahan kita tahu, oh ini paling enggak menyohana dapat tafsir terjemahannya mentong kamu pun kaji dia, Pak. Sekarang bukan sekarang, ini sudah lama sebenarnya, Pak. Ada kitab Al-Quran itu terjemahannya ada, tafsir simpelnya juga ada walaupun cuma sedikit. Kemudian asbabun nuzulnya juga ada. Kemudian makna mufradatnya juga ada. Jadi tiga ada baca katanya empat ketemu semuanya, Pak. Kita tahu asbabun nuzul, kita tahu makna mufradatnya, kita tahu terjemahannya, kita tahu tafsirannya, Pak. Paling enggak minim sekali terjemahan saja kita depu nih. Wali baca, oh rupa jina Al-Quran. Rupanya ada kehidupan lain diceritakan dalam Al-Quran setelah kematian. Rupanya ada surga, rupanya ya diceritakan dalam Al-Quran. Rupanya seorang itu harus illa wariduha. Wa apa namanya? Apa ayatnya itu, Pak? Wa mamin apa? Tidak ada seorang pun, sehebat apapun dia, sehebat apapun ahli ibadah itu, dia akan melalui neraka, Pak. Dia akan melalui neraka. Makanya nanti seorang itu dia akan mengenal walaupun umalun hanalun duri kiban neraka, mandum duri neraka, Pak. Kenapa? Illa wariduha. Surah apa itu, Pak, ya? Kecuali seorang itu wariduha. Warid artinya apa? Dia akan melalui, Pak. Dia akan masyayamsi. Dia akan melihat laginya neraka lagi. Disitulah penduduk neraka dia melihat orang tadi, dia menghujat, Pak. Ya Allah, nyo tipulannya, ya halun ya Allah, ya. Nu pertama cik kena dengan lon ya Allah, ya. Dan yang Allah pakon lon tamu dalam neraka gara-gara ayah lon yang sedang lewat ya halun ya Allah, ya, Pak. Ini ayah saya ini. Ayah saya nak pernah mengajarkan agama kepada saya, nak pernah mengajarkan salat kepada saya, sehingga saya tidak salatnya. Nah, ini pun kamu ikat yang nganu, Pak. Kagak pertemu dalam neraka, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Satu lagi, Pak. Ya, satu lagi. Satu laginya 3 minit tu atau 2 minit tu, Pak. Fal mulqiyati dzikra. Ya, ni Pak. Ini sumpah yang kelima sekarang. Fal mulqiyati dzikra. Ya, coba baca terjemahan lagi, Pak. Bisa. Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. Iya. Ini khusus yang kelima ini, sumpah yang kelima. Di dalam tafsir itu diungkapkan ini khusus untuk malaikat. Tidak ada angin lagi, ya. Angin tidak ada. Jadi 4 itu diperdebatkan antara malaikat dan angin, sedangkan yang kelima tidak diperdebatkan. Yang kelima Allah bersumpah fal mulqiyati dzikra. Wahyu salah satu zikir. Zikir itu apa? Ucapan malaikat yang disuruh oleh Allah sampaikan kepada si fulan. Sudah. Makanya nanti kita menyebutkan begini, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril berdialog dengan ibunya Maryam, berdialog dengan Maryam, ya.
Kan banyak kita lihat dalam Al-Quran, malaikat berdialog dengan Maryam, malaikat ketemu dengan Maryam, dan malaikat mengatakan Allah memberitahukan kepadamu begini, memberitahukan kepadamu begini, sehingga muncul kelompok-kelompok lain mengatakan apa? Itu Maryam itu Nabi, ya, Maryam Nabi. Bahkan natruk wahyu dari Jibril. Satu. Hannah itu Nabi juga. Kenapa? Dia menerima wahyu dari Jibril. Nanti akan kita jawab nanti. Apakah betul dia Nabi atau bukan? Kemudian yang ketiga, ibu Nabi Musa alaihissalam. Mana buktinya? Di dalam Al-Quran itu, surah Al-Isra ini, Allah mewahyukan, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Saya mewahyukan kepada ibu Nabi Musa supaya dia menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ada tiga ini, Pak. Makanya nanti ada sebahagian, bukan kita semuanya, tidak. Ada satu tafsir, satu bahkan ada dua, Pak. Ini pun tafsir yang tidak terkenal, Pak. Mereka mengatakan tiga-tiga ini adalah Nabi, Pak. Dibantah oleh penafsir yang lain. Ini ketika Allah mewahyukan kepada ibu Nabi Musa, yang dimaksudkan wahyu di sini apa? Bukan wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad, bukan wahyu yang turun kepada Nabi Musa, bukan wahyu yang turun kepada nabi-nabi yang lain, tetapi apa? Peringatan saja kepada ibu Nabi Musa melalui malaikat Jibril. Ini namanya nasihat, Pak. Mau dengar ya, mau dengar boleh, mau tidak dengar pun boleh. Apa nasihat Allah kepada ibunya? Melalui Jibril. Jibril berubah wujud menjadi manusia. Wahai ibu Nabi Musa, ini pesan Jibril, Pak. Kamu jangan takut sama Fir'aun, ya, takutlah kepada Allah. Maka karena kamu tidak takut kepada Fir'aun, susuilah anakmu, nak apa-apa, dijamin insyaallah keselamatannya. Akhirnya dia patuh kepada malaikat tadi, Pak, dan dijaga anaknya oleh Nabi Musa, oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Hannah, ya, Pak. Hannah itu ketika berdoa kepada Allah, ibunya Maryam, ya Allah, berikanlah anakku ini dijaga dari syaitan, anakku dan cucuku nanti dijaga oleh syaitan. Dikabulkan oleh Allah. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Ini artinya apa? Kamu tenang saja, dikabulkan doamu. Bukan berarti Nabi kan, Pak. Ya, yang kedua, enggak ada Nabi perempuan, ya, Pak. Kiban Nabi nong, ya, Pak, ya. Kemudian kalau dilihat nanti dalam beberapa literatur hadis itu, laki-laki itu artinya apa? Dapat dua bagian daripada perempuan. Nah, di situ saja sudah ada kelebihannya. Tidak mungkin dari perempuan. Untuk menyewa Nabi dari perempuan, untuk Nabi Nabi ka istirahat le, ka mengandung, Pak. Nabi kanyo ka melahirkan, ka tutah bacu ni, Pak. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan Maryam, bukan berarti Maryam nabi, ya, Pak. Maka kena baik dikejar-kejar, Pak. Untuk kita baca umahnya tafsirnya pegahnya Maryam nabi pekon karena turun wahyu kepada dia. Betul ada wahyu, Pak. Tetapi wahyu ini sifatnya apa? Zikra, Pak. Ya, fal mulqiyati dzikra. Dan kita bisa saja dapat zikir ini kan wahyu, maknya. Sedang tak duduk dan yoga sedang tak duduk, ya, Pak. Inilah yang dalam kajian Imam Al-Ghazali kata beliau, ketika kita sedang duduk-duduk, tiba-tiba ada bisikan-bisikan, Pak. Hai ne temucu atagop, ne cok atagop, ne korupsi atagop. Yang bisikannya, Pak. Yang bisikannya ke dari setan dan iblis, Pak. Kemudian ketika ada bisikan juga, hai ne semayak, ne cok wudu, ne bersedekah, ya, Pak. Itu dari para malaikat. Kita mau dengar ya, terserah, enggak mau dengar pun enggak apa-apa, ya, Pak, ya. Ini namanya fal mulqiyati dzikra. Ketahuilah, ada malaikat-malaikat yang memberitahukan kepadamu zikir, Pak. Zikir dalam dua makna. Yang pertama wahyu kepada nabi-nabi terdahulu. Yang kedua kan wahyu lain nantinya, Pak. Memberikan peringatan saja, Pak. Ini malaikat siapa saja, siapapun malaikat itu. Apakah Jibril atau malaikat hafadzah yang membisikkan, "Hai baik puput, hana lu dengar, hana dengar aku hai malaikat." Yang jelas saya sebagai saksi saja kalian nanti di padang mahsyar. Ya, jadi kita sampai di sini saja. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita akan lihat apa yang dipungkiri oleh manusia sehingga sumpah sampai 5 kali, Pak. Ada apa dengan isi sumpah ini sebenarnya, Pak? Kenapa begitu sampai Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن